Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau surah Tabbat, ya, yang insyaallah kita memasuki ayat yang kedua yang bunyinya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, ya, siapa yang bisa menuliskan ayat yang kedua ini di papan tulis, ya, yang bunyinya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ulun persilahkan. Jadi ayat yang kedua bunyinya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa artinya? Baik, nih amun kadim qaddimahi murajaah yang dahulu hanyar masuk ke ini. Nilai kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu tabbat yada abi lahabi wa tab. Masih ingat apa artinya tabbat? Ya, pokoknya mananya jelek, ya, artinya bisa binasa, sia-sia, kalah, celaka, merugi, sesat, dan kosong dari kebaikan. Ya, yang jelas semuanya maknanya jelek. Ya, tidak ada satupun yang positif maknanya. Kemudian penyebutan yada, dua tangan. Apakah berarti selain tangan tidak celaka? Jawabannya tidak. Ya, penyebutan tangan di sini mewakili dari perbuatan, karena kebanyakan perbuatan itu dilakukan dengan tangan, bukan berarti yang celaka cuma kedua tangannya saja. Kemudian Abi Lahab, ya, apakah Abu Lahab itu memiliki anak yang bernama Lahab?
Jawabannya tidak. Nah, terus kenapa dia diberi gelar dengan Abu Lahab atau diberi kunyah dengan Abu Lahab? Kita sebutkan dua, ya. Karena dalam ayat yang ketiga Allah berfirman, sayasla naran dzata lahab. Ya, dia akan masuk ke neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Ya, karena dia akan memasuki api yang menyala-nyala, maka dia pun diberi kunyah dengan Abu Lahab. Itu alasan yang pertama. Ada juga yang mengatakan alasan kenapa dia diberi kunyah dengan Abu Lahab karena wajahnya yang bersinar bercahaya, wadi al-wajhi, ya, ganteng bungas. Ya, tapi kita sebutkan faidah di sini apa? Kegantengan atau kecantikan wajah seseorang tidak akan bermanfaat di sisi Allah apabila tidak diiringi dengan ketampanan, kegantengan, kebersihan hati. Ya. Baik. Kemudian juga kenapa di dalam Al-Qur'an atau dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Lahab itu dengan kunyah dan bukan dengan nama? Karena kita sebutkan bahwasanya namanya Abu Lahab itu jelek. Siapa namanya? Abdul Uzza. Sementara Abdul Uzza itu ada penghambaan kepada selain Allah, maka jelek. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita, hati-hati memberi nama seseorang, ya, apabila mau dimulai dengan kata abdun, maka harus disandarkan kepada nama Allah. Baik. Kemudian watabba, dan celakalah dia. Kenapa diulangi penyebutan kecelakaan bagi Abu Lahab? Maka ada dua penjelasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kecelakaan yang pertama itu adalah doa, sementara yang terakhir adalah pengabulan doa. Ada juga yang menyatakan bahwasanya pengulangan at-tabba di sini adalah untuk taukid atau penekanan bahwasanya Abu Lahab itu benar-benar akan celaka, akan binasa. Baik. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa artinya? Tidaklah berguna baginya maluhu. Baginya ini siapa dulu? Bagi Abu Lahab. Maluhu, apa yang tidak berguna baginya? Hartanya, maluhu. Wa ma kasab, apa artinya? Dan apa yang dia usahakan. Baik, kalau kita perhatikan, tidak bermanfaat, tidak berguna baginya. Pertama tadi apa? Hartanya. Dan yang kedua, apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan itu apa? Harta juga. Berarti harta dua kali dong disebutkan di sini. Atau ada makna yang lain? Maka kita lihat bagaimana para ulama menafsirkan, ya, wa makasab ini apa maksudnya. Kalau yang pertama jelas mal, harta. Terus apa yang dimaksud dengan wa makasab? Tidak mungkin pengulangan, tidak ada faedahnya kalau dimaksud itu adalah harta juga. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk apa? Membaca kitab tafsir. Nah, menurut ulama tafsir yang terkenal dari kalangan sahabat, siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa sih yang dimaksud dengan wa ma kasaba dalam ayat ini? Kata beliau, yang dimaksud, yang ia usahakan adalah anak. Nah, jadi Ibnu Abbas menafsirkan makna dari
wa ma kasab itu adalah anak. Berarti seolah-olah dalam ayat ini dikatakan tidaklah berguna baginya, bagi Abu Lahab, hartanya dan juga anaknya. Ya, anak-anaknya bisa juga. Kok bisa? Apakah anak itu hasil usaha? Nah, ada yang protes di sini. Ya, apa anak itu hasil usaha orang tua atau bukan? Ada enggak anak itu yang bukan hasil usaha orang tua? Ya, datang dari mana anak itu ya kalau bukan hasil usaha orang tua? Ya, dari jin. Orang tuanya jin berarti dari jin. Baik. Ya, maka kita tahu, kita sepakati bahwasanya anak itu hasil usaha orang tua, hasil gotong royong antara ayah dan ibu. Ya, kadang mungkin satu saja kan. Baik. Bahkan ada dalil spesifik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya anak itu adalah hasil usaha orang tua, yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi." Sesungguhnya salah satu makanan yang terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Jadi kalau pian tuh hendak tahu makanan yang paling baik, makanan yang paling nikmat. Ingat, nikmat dengan enak beda ya. Kalau nikmat itu kepada kepuasan batin ya. Kalau enak itu kan cuma di lidah. Jadi maksud di sini sesungguhnya salah satu makanan yang terbaik, yang paling nikmat yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Itu lebih baik daripada minta ya, bukan hasil usaha sendiri tapi minta kepada orang lain. Walaupun yang diminta itu apa, misalnya sate, soto, rendang, mungkin ya dapatnya mun minta. Namun hasil usaha sendiri apa dapatnya? Tempe, kangkung gitu ya. Mana yang lebih nikmat? Ayo ngaku nih, mana yang lebih nikmat nih? Ya, jangan-jangan yang minta aja ya. Tapi bukan yang terbaik. Kata Nabi SAW ya, salah satu makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang, maka kalau terbaik itu mungkin ya secara berkahnya lebih berkah. Apa? Adalah hasil usahanya sendiri. Kemudian Nabi melanjutkan, wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu merupakan hasil usahanya. Jadi ini jelas bahwasanya Nabi SAW menyatakan anak itu adalah hasil orang tua ya, hasil usaha orang tua. Maka ayat ini ya menyatakan bahwasanya harta yang dimiliki oleh siapa? Oleh Abu Lahab dan anak-anaknya Abu Lahab itu tidak bermanfaat untuk dia, ataupun tidak bermanfaat ya, tidak bisa melindunginya dari apa? Dari azab Allah ketika hari kiamat. Ya, bagaimana ceritanya? Jadi dikatakan manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, mengajak umatnya agar bisa beriman, agar mengikutinya ya, dan bisa masuk surga.
Adapun mereka yang menentangnya akan masuk neraka. Ternyata ada komentar yang dilontarkan oleh Abu Lahab. Kata dia, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan." Jika yang disampaikan oleh anak saudaraku, maksudnya keponakanku, siapa itu? Nabi Muhammad, itu benar, ya, kalau bujur yang dikatakan oleh keponakanku itu, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal adzabi bimali wa waladi. Niscaya aku akan menebus diriku pada hari kiamat dari azab dengan apa? Dengan hartaku dan juga anakku. Ya. Seolah-olah kawan nyogok leh pada waktu itu. Ya. Dia berpikir mungkin nanti ketika dia diazab, oh dia bisa menebus dirinya dengan apa? Dengan harta atau dengan anak. Ya. Seolah-olah malaikat penjaga neraka siapa? Malik, ya. Seolah-olah malaikat Malik itu bisa disogok. Ada kawa biar hendak menyogok malaikat Malik. Ya. Maka langsung dibantah oleh Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya siapa? Abu Lahab, hartanya dan juga anak-anaknya. Jadi walaupun seseorang ya banyak anak, kalau sudah ya dinyatakan dia sebagai penghuni neraka, maka tidak bermanfaat anak-anak atau hartanya tersebut. Baik, yang menjadi pertanyaan, apakah ayat ini berlaku umum? Apakah harta dan anak itu tidak bermanfaat untuk kita kelak pada hari kiamat? Ulangi. Ya, tadi dikatakan tidak berguna baginya hartanya dan anak-anaknya. Baik, pertanyaannya, apakah ayat ini sifatnya umum? Artinya harta apapun, anak siapapun tidak bermanfaat bagi kita pada hari kiamat. Jawabannya tidak. Berarti harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, itu bisa tidak bermanfaat bagi kita hari kiamat? Nah, berarti tergantung, boleh tergantung apa dulu nih? Tergantung bagaimana ya dia menggunakan hartanya nanti dan bagaimana dia mendidik anaknya. Nah, jadi jangan dikatakan umum ya. Ini ayat yang kedua ini bercerita tentang siapa? Abu Lahab. Jadi tidak berguna hartanya Abu Lahab dan juga anak-anaknya Abu Lahab untuk apa? Menyelamatkan dia dari azab Allah. Ya, tapi bukan berarti sifatnya umum semua anak, semua harta itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Ya, tapi ada syarat di situ. Baik, maka jawabannya tadi kita katakan tergantung kondisi si yang memiliki harta, ya, dan juga yang memiliki keturunan tersebut. Maka jika dia adalah orang yang beriman, lalu memanfaatkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan dia memiliki anak lalu mendidik anaknya hingga menjadi generasi yang soleh dan generasi yang salihat, maka insya Allah harta dan anak-anaknya itu akan bermanfaat baginya kelak di hari kiamat. Kalau sebaliknya gimana? Ya, maka kalau sebaliknya, ya, waliyazubillah, nasib dia tidak akan jauh ya dengan apa? Nasibnya siapa? Abu Lahab. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Ya, maka di sini ada dua pembahasan ya. Ada masalah harta dan ada masalah anak.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta di muka bumi ini, maka ingatlah ya, harta yang diberikan Allah kepada kita itu bukan tanpa ada pertanggungjawabannya ya, tetapi semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik, berkaitan tentang harta, pada ayat apa atau surah apa Allah menyebutkan bahwasanya apa yang diberikan kepada kita itu akan ditanya? At-Takatsur, ayat terakhir ya, berapa tuh? Ayat ke-8. Yang bunyinya gimana? Summa, nyaringnya summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Artinya apa? Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang apa? An-na'im, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ya, berkaitan dengan hal ini ada sebuah cerita yang menarik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin aw lailah. Suatu hari Rasulullah atau suatu malam Rasulullah pernah keluar dari rumahnya. Ternyata ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, beliau menemui atau mendapati Abu Bakar dan juga Umar keluar. Maka Nabi pun bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah?" Wahai Abu Bakar, wahai Umar, apa sih yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah pada waktu sekarang? Maka mereka berdua mengatakan, al-ju'. Apa itu al-ju'? Lapar. Siapa yang lapar tadi? Abu Bakar lawan Umar. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana walladzi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma. Dan demi Allah ya, yang menyebabkan aku keluar adalah sama seperti yang menyebabkan kalian keluar. Maksudnya apa? Sama-sama lapar. Coba, manusia paling mulia ya, 3 orang ini, Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, 3-tiganya dalam keadaan lapar, padahal mereka adalah semulia-mulia manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu ya. Ternyata Allah bertimpa kepada mereka kelaparan ya. Bahkan kalau kita bercerita tentang peristiwa perang Khandaq, yang mana mereka harus menggali parit ya. Pada waktu itu ternyata musim kekurangan makanan. Para sahabat mereka kerja dalam keadaan lapar. Bahkan mereka mengikat perut-perut mereka dengan apa? Dengan batu untuk menahan rasa lapar. Dan ternyata Nabi SAW juga mengikat perut beliau dengan batu. Bahkan tidak satu ya, kalau para sahabat 1 biji saja, Nabi SAW sampai 2 biji ya. Nabi dan para sahabat dalam keadaan lapar ya, padahal mereka adalah orang-orang yang mulia. Baik, jadi akhirnya bertiga ini keluar ya. Fa'ata rajulan minal ansor, maka mereka bertiga ya mendatangi seorang laki-laki dari kalangan Ansor ya. Ternyata laki-laki dari kalangan Ansor ini tidak ada di rumah. Yang ada cuma siapa? Istrinya. Baik, maka ketika istrinya ini melihat ada Rasulullah dan juga 2 sahabatnya, maka dia mengatakan, marhaban wa ahlan. Oh, selamat datang, silahkan ya, mau dijamu
Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepada wanita tadi, istri dari sahabat ini, aina fulan, di mana fulan, yaitu di mana suamimu? Maka kata wanita ini, dzahaba yasta'dzibu lanal ma. Oh, dia tadi pergi untuk mencari air tawar untuk diminum. Idja al-ansarina. Kemudian ya tidak lama datanglah laki-laki dari kaum Ansor tersebut. Maka dia mengatakan, alhamdulillahi ma ahadun al-yawma akrama adyafan minni. Alhamdulillah, ya tidak ada seorang pun yang memiliki tamu yang lebih mulia daripada aku. Ya, bayangkan didatangi oleh Rasulullah dan dua sahabatnya. Ini adalah tamu yang paling mulia dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan tamu seperti mereka selain aku, kata sahabat ini. Ya, fantalaqa faja'ahum bi'idkin. Maka akhirnya Nabi dan dua sahabatnya itu disilahkan masuk, ya, dan diberi hidangan. Hidangannya apa? Setandan kurma. Ya, makanannya ya kurma gitu kan. Ya. Fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Ternyata ya, setandan kurma ini macam-macam sekalinya. Ada yang masih muda, ada yang sudah masak, ada yang sudah sangat masak. Ya, yang udah rutab, ya basah sudah. Siap untuk disantap. Maka dia mengatakan, kulu, makanlah oleh kalian. Jadi disuruh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar untuk makan. Kemudian wa akhadhal mudyah, ya, atau mudyah. Dia pun mengambil pisau parang. Hagan apa? Menyembelih kambing. Wah, luar biasa. Langsung disembelihkan kambing. Namun kita datang tamu, jangan kan menyembelih kambing. Ya, yang dihidangkan apa? Wadai itu. Sahabat ini langsung menyediakan kambing. Jadi ketika dia atau Rasulullah melihat sahabat ini ingin menyembelih kambing, Rasulullah mengatakan, iyyaka wal halub. Jangan disembelih yang ada susunya atau lagi menyusui. Ya, kalau mau sembelih jangan yang sedang menyusui atau yang punya susu. Fadzabaha lahum, maka dia pun menyembelih untuk mereka, ya, kambing. Fa'akalu minasyah wa min dzalikal idq. Maka akhirnya Nabi pun makan kambing. Ya, jadi cuma saja orang menggawinya. Ya, gawian harian kalau mahir sudah. Jadi setumat saja. Hah? Maksudnya apa? Suka ada nasi itu. Ada nasi di situ waktu itu. Jadi sudah, jadi dimakan kambingnya, kemudian dimakan kurmanya tadi, kemudian mereka minum mungkin dari susu juga dan seterusnya. Falamma ansyabi'u warau, ketika mereka sudah kenyang, sudah lepas dahaga mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Abu Bakar dan Umar, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, artinya demi Allah, la tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Demi Allah, kalian akan ditanya, ya, tentang nikmat yang baru saja diberikan kepada kalian. Coba, artinya kalau kita lihat Nabi SAW dalam keadaan lapar, Abu Bakar begitu juga, Umar begitu juga, dan mereka mendapati ternyata ada seorang Ansor yang menjamu mereka, padahal mereka dalam keadaan sangat butuh. Kemudian dijamu, mereka pun makan, ya, dan itu memang hajat mereka seperti itu. Ternyata yang kayak itu hajat pasti akan ditanya pada hari kiamat. Maka bagaimana lagi mereka yang mubazir, yang membuang-buang harta, ya, membuang-buang makanan, ya, padahal mereka sudah dicukupi, kemudian lebihnya ternyata dibuang-buang. Maka semua itu pasti akan ditanya pada hari kiamat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita
dan selalu kita ingat bahwasanya harta sekecil apapun, sedikit apapun pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Baik. Bagaimana cara mempertanggungjawabannya? Ya, kita diberikan harta, baik duit, makanan, apalagi baju, kendaraan, dan seterusnya. Baik, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Maka kita simak hadis berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ya, dan dinyatakan hasan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Ya, dalam riwayat lain an arba'ah. Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat. Artinya ketika sidang, ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita akan dihadapkan di hadapan Allah dan kita tidak bergeser kaki kita sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah, tentang umurnya, ya, untuk apa dia gunakan. Seseorang yang sudah umurnya 30 tahun, apa yang dia lakukan selama ini dengan umurnya tersebut? Apakah dia habiskan umurnya tersebut untuk beribadah kepada Allah, atau justru sebaliknya? Orang yang sudah berumur 50 tahun akan ditanya apa yang dia telah lakukan selama 50 tahun tersebut. Apakah dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah ataukah sebaliknya? Maka semakin panjang umur seseorang, maka akan semakin banyak pertanggungjawabannya. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'al, ya, dan tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Wah, ini merupakan cambuk bagi para ustadz, ya, para dai, para penuntut ilmu yang mereka diberikan ilmu, ya, apa yang sudah dia amalkan dengan ilmunya tersebut. Bukan berarti akhirnya kada usah berilmu kalau kayak itu. Ya, jawabannya tidak. Orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya itu akan, ya, memiliki keutamaan yang sangat besar. Apalagi sampai mengajarkan ilmu tersebut. Tapi ingat, ilmu yang diajarkan tersebut harus diamalkan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Ya, jadi bagi kita yang sudah memiliki ilmu, ya, sudah bertahun-tahun ngaji, maka ayo bersama-sama, ya, kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik, itu yang kedua. Nah, berkaitan tentang harta, ternyata, ya, ditanya kita 2 hal. Jadi tidak cuma 1 hal tapi 2 hal. Yang pertama, wa an malihi min aina tasabahu, ya, tentang hartanya dari mana ia dapatkan. Jadi itu pertanyaan pertama berkaitan harta. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Apakah dari jalan yang halal ataukah jalan yang haram? Pertanyaan yang pertama ini saja banyak orang yang sudah celaka. Bayangkan mereka yang mengumpulkan harta tapi dari hasil korupsi misalnya. Oh, itu sudah terkena nih. Bagian yang pertama, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkannya, ya, tentang harta yang yang dia dapatkan kalau dari jalan yang haram. Taruhlah seseorang sudah mendapatkan harta dengan cara yang halal, maka masih ada pertanyaan yang kedua, apa? Wa fima anfaqah, kemana dia membelanjakan harta tersebut? Apakah kepada hal yang diridhoi oleh Allah atau justru kepada hal yang dimurkai oleh Allah? Maka kalau kita ingin mempertanggungjawabkan
harta yang kita miliki, kita pikirkan dua ini. Apakah selama ini harta kita sudah didapatkan dengan cara yang halal? Kalau ternyata dari cara yang haram, maka segera tinggalkan perkara tersebut. Baik, kemudian yang kedua, apa yang kita gunakan atau untuk apa kita gunakan harta tersebut? Apakah untuk mendatangkan keridhaan Allah ataukah sebaliknya? Jadi siapkan dari sekarang ya jawaban kita ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang harta kita. Dan yang terakhir apa? Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Ya, seseorang memiliki tubuh yang kekar misalnya, rajin ke gym. Baik, apa yang dia lakukan dengan tubuhnya tersebut? Apakah untuk pamer? Ya. Kuat mengangkat barbel yang berapa? 100 kilo misalnya. Disuruh ke masjid kada kuat, ya. Disuruh bangun subuh kada kuat. Jadi apa gunanya seorang punya tubuh kuat kalau tidak mampu melakukan atau tidak mampu untuk pergi ke masjid? Ya, bahkan terkadang masjid di hadapan rumahnya kada mampu. Apa gunanya? Ya, atau seorang memiliki wajah yang cantik, ya, wanita memiliki wajah yang cantik, baik, apa yang dia gunakan dengan kecantikannya? Apakah dia umbar kecantikannya tersebut untuk laki-laki yang tidak atau yang bukan mahramnya, ya, atau dia persembahkan untuk suaminya? Ingat, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Baik. Nah, kembali kepada masalah harta. Ya, kita ingin agar harta yang kita miliki ya itu bermanfaat bagi kita pada hari kiamat. Jangan sampai seperti siapa? Abu Lahab. Maka bagaimana caranya? Di antaranya adalah dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala berlipat ganda yang akan menanti mereka. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Berarti satu biji menjadi 700 biji dan bisa dilipat gandakan lebih daripada itu. Maka ketika seseorang ingin agar hartanya itu bermanfaat kelak pada hari kiamat, adalah perbanyak untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan infak itu tidak akan rugi. Walaupun sedikit pasti akan dilihat manfaatnya pada hari kiamat. Ya. Bahkan bukan hanya pahala yang berlipat ganda, namun juga janji perlindungan dari api neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar." Mana ittaqun nar? Lindungilah diri kalian dari an-nar, neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Ya. Baik, kayak berarti maksudnya nih, walaupun bersedekah setengah kurma. Ya, berarti kalau gitu kita berinfaknya setengah kurma aja gitu. Ya, bukan begitu. Nabi SAW menyebutkan ini, disebutkan tadi walaupun hanya berinfak dengan setengah kurma. Itu bagi mereka yang tidak memiliki harta kecuali sabiji kurma. Ya. Namun kita harta sahabat kada barakan lawan sebiji kurma, ya. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW, ya, perumpamaan setengah kurma itu bagi mereka yang hanya memiliki
harta sebiji korma. Maka kalau dia sedekahkan setengahnya, apa? Dia sudah menyumbang berapa? Setengah dari harta dia. Ya, maka orang yang hartanya cuma sebiji kurma ternyata disumbangkan setengahnya, itu sama seperti orang yang memiliki 500 juta. Disumbangannya berapa? 250 juta. Itu sama perbandingannya. Ya. Ya, kalau kurma kita jarang malih gorengan geguduh sebiji. Kita berisi harta cuma itu. Datang mengemis misalnya, belum makan ya. Wah, kita kasih setengahnya. Itu perbandingannya. Ya. Itu kalau harta kita cuma geguduh. Ya, kita hartanya lebih daripada itu, masa geguduh yang diberi. Baik. Artinya di sini walaupun ya mungkin secara nominal itu sedikit, tetapi pasti akan bermanfaat kelak pada hari kiamat. Maka jangan remehkan yang namanya berinfak fi sabilillah. Ya, maka kita kadang heran bagi mereka yang menimbun harta mereka, memperbanyak harta mereka, tapi tidak sedikit pun dikeluarkan untuk berinfak di jalan Allah. Ya. Maka harta yang banyak itu untuk apa? Kalau dia meninggal, apakah hartanya akan dikubur bersama dia? Ya, apakah mobilnya, rumahnya akan dikubur bersama dia? Akan ada muat kuburan. Ya. Terus apa? Yang bisa bermanfaat bagi dia adalah apa yang dia infakkan. Ya, makanya dalam suatu hadis Nabi SAW mengajak kita untuk berpikir tentang harta manakah yang merupakan harta kita yang sebenarnya. Ya, maka beliau bertanya, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Ulangi. Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dirinya sendiri? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia lebih mencintai hartanya sendiri. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah benar dia mencintai hartanya sendiri? Nah, sekarang Nabi ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan harta sendiri dan apa yang merupakan harta ahli warisnya. Kata beliau, fa inna malahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Yang namanya harta kita sendiri, harta yang hakiki itu adalah yang ia telah keluarkan. Ya, baik untuk makannya, untuk maslahat dunianya seperti untuk makan, minum, yang dia pakai, itulah harta yang hartanya dia. Begitu juga yang dia gunakan untuk infak di jalan Allah, itulah harta dia sendiri. Maka orang yang ingin atau mencintai hartanya sendiri, maka gunakan untuk itu, untuk berinfak di jalan Allah, karena dia akan rasakan harta tersebut ketika dia meninggal dunia. Ya, berbeda kalau dia simpan saja tidak diinfakkan, dia timbun begitu saja. Harta itu harta dia atau tidak? Ketika dia meninggal dunia akan jadi rebutan bagi siapa? Ahli warisnya. Ya. Jadi ini bukan harta dia. Jadi kalau seorang cinta kepada harta, maka jadikan harta tersebut bermanfaat bagi dia pada hari kiamat kelak. Bagaimana caranya? Dengan cara berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu masalah harta. Sekarang kita berpindah kepada yang kedua. Apa yang kedua? Anak. Ya. Baik. Ketika harta itu dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat, maka ingat, anak juga akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Ya. Jadi jangan semangat untuk memperbanyak anak,
ya, tetapi juga harus semangat untuk mendidik anak tersebut. Ya, kita tidak melarang punya banyak anak, ya. Semakin banyak itu semakin apa? Semakin baik, ya, semakin banyak rezeki, gitu ya. Tapi ingat, ya, kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas anak kita. Makanya kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Al-imamu ra'in an ra'iyatihi, mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin pasti akan ditanya tentang rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami akan ditanya tentang, ya, yang dia pimpin, yaitu istrinya. Ya, maka kalau ada seorang istri yang tidak sholat, hati-hati, itu suami akan ditanya. Ya, ketika seorang istri keluar tanpa jilbab, maka akan ditanya suaminya gimana. Baik. Terus kalau seorang wanita gimana? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ya, sementara seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya, maka akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, di antara tanggung jawab seorang wanita adalah menjaga hartanya, menjaga anaknya. Kalau ada anak yang tidak sholat, ya, sudah umurnya berapa? 17 tahun, 18 tahun tidak sholat, ingat orang tuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seorang anak, ya, pergaulan bebas misalnya, kemudian mengumbar aurat di mana-mana, ingat orang tuanya akan ditanya tentang anak-anaknya. Maka seseorang ketika ingin agar anaknya, ya, nanti bermanfaat bagi dia pada hari kiamat, maka jangan lupa untuk mendidik mereka. Ya, memang capek, ya, tapi buahnya akan kita rasakan ketika kita sudah meninggal dunia. Ya, makanya kata Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Jika manusia telah meninggal, maka amalannya terputus, illa min salas, kecuali 3. Apa saja? Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang mengalir. Maksudnya kayak apa tuh? Jadi timbai ke sungai kah biar mengalir atau kayak? Yang pahalanya terus mengalir. Maka seperti membangun masjid, ya, membangun pesantren, terus apa lagi? Membangun sekolah, membangun rumah sakit, ya, kemudian membelikan mushaf dan seterusnya. Maka itu disebut dengan sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, ini yang menjadi, ya, syahid, ya, atau menjadi pembahasan kita, apa itu? Wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakannya. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya? Maka tergantung bagaimana cara kita mendidiknya. Ya, jangan sampai orang tua karena tidak peduli dengan pendidikan, ya, atau agama seorang anak, akhirnya dia menyesal. Ya, ketika dia sudah meninggal dunia, bukannya anaknya mendoakan dia, justru melaknat orang tuanya misalnya. Maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Maka sekali lagi, ya, agar anak kita bisa menjadi bermanfaat bagi kita pada hari kiamat, jangan lupa, ya, untuk
mendidik mereka agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau tidak, maka khawatir ya nasib ya seseorang yang memiliki anak yang mirip dengan apa yang menimpa siapa? Abu Lahab, na'udzubillahi min dzalik. Baik, nah ini mungkin yang bisa ulun sampaikan berkaitan tentang tafsir dari ayat yang kedua dari surah Al-Lahab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan ayat yang ketiga yang bunyinya sayasla naran dzatal lahab. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Telah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.